Lagu dangdut Arin. Sayang, kenapa kue untuk mama lebih besar daripada papa? Tanya Kemal bingung pada kedua putranya itu karena setelah MC menginstruksikan mereka untuk memotong kue, Twins B langsung memotong kue untuk semua orang yang mereka sayangi. Dan mirisnya adalah potongan kue untuk Kemal dan Bilkis sangat jelas berbeda. Bilkis sangat besar sedangkan Kemal sangat kecil. Karena papa sudah tua, jadi tidak boleh makan yang terlalu manis-manis, sedangkan mama masih muda, jadi masih aman-aman aja kalau makan yang manis. Balas Brian santai, mampu membuat seluruh tamu undangan tersedak ludah. Bagaimana bisa Brian berkata seperti itu pada papanya, berbeda dengan tamu undangan yang sedikit menahan tawa mereka. Arka CS langsung tertawa cekikikan. Benar pak, nanti diabetes papa kambuh. Selora Brian membuat Arka CS langsung tertawa lepas. Hahaha, ingat umur mal, jangan makan yang manis-manis, nanti gigimu ompong seperti Arin. Ejek Leo tanpa sadar membangunkan si singa yang kecil. Telus, paman Leo mau Alin cabut gigina. Satu-satu pakai pel kakas dokternya Alin Ayo, mau apa ndak? Biar Alin telepon Pak Jang buat ambil pel kakasnya Alin. Sentak Arin yang tadinya asik memandang kue ultahnya Twins B dengan air liur yang mengences, namun cepat-cepat dihirupnya kembali setelah mendengar ucapan Leo. Sial, kenapa damage-nya lebih kejam daripada Arka? Batin Leo ngeri apalagi tatapan Arin nampak sangat mengerikan. Kau telah membangunkan arwah boneka Cukile, bisik Dito membuat Leo merinding. Hehehe, enggak kok sayang. Kamu mau apa biar paman beli nanti? Tanya Leo tersenyum paksa pada Arin. Arin mau susu panilana 3, balas Arin tersenyum polos mengangkat 3 jarinya. Baiklah, nanti paman belikan 3 kaleng susu panilanya ya, ujar Leo tersenyum senang karena hadiahnya murah. Hehe, bukan 3 kaleng paman, 300 kaleng. Balas Arin tersenyum polos membuat Arka sangat senang mendengarnya. Arin benar-benar mirip dengannya yang selalu bisa mengambil keuntungan dimanapun dan kapanpun. Kau dengar itu Le, anakku minta 300 kaleng, jadi kau harus menyiapkannya setelah acara selesai. Kalau tidak, siap-siap kau menjadi korban selanjutnya setelah si Beo. Ujar Arka menyeringai sontak membuat Leo menelan ludah kasar. Siapa yang tidak tahu nasib si Beo sekarang yang sangat menyedihkan. Burung mahal yang indah berubah menjadi burung tanpa bulu persis seperti ayam yang sudah siap digoreng. Iya, nanti paman belikan, balas Leo gugup. Terima kasih sayang, semoga kalian jadi anak-anak yang soleh, kaya, pintar, dan dapat jodoh yang soleha juga. Ujar Bilkis tersenyum manis setelah menerima potongan kue dari kedua anak tirinya itu. Brian gak mau sama si soleha mah, Brian maunya sama si Arin. Jawab Brian polos membuat mereka semua tepuk jidatnya. Sungguh Brian bagaikan rapatar di dunia nyata, begitu juga Arin yang menjadi gempita. Tapi Arinnya suka sama Brian bukan padamu, Bray. Ejek Leo membuat Brian kesal. Tapi Brian tidak suka sama Arin, paman. Jawab Brian mampu membuat Arin yang tadinya sedang memakan kue coklatnya, arah langsung tersentak. Dia menatap Brian dengan mata yang berkedip-kedip, bak lampu neon yang kehabisan watt. Kamu tidak menangis sayang? Tanya Arka bingung melihat Arin yang masih diam, sedangkan kemarin Arka tahu tentang Brian yang menangis karena ditolak putrinya itu. Ditolak tinggal cari lain, Dad. Seperti gada Glenma, hilang satu tumbuh 1000. Balas Arin santai membuat mereka semua tertawa karena Arin sangat jarang menangis. Ia tipikal anak yang tidak suka banyak berpikir, entah bagaimana bisa seorang anak bisa bersikap ajaib sepertinya. Tenang Arin, ada Brian yang akan menggantikan Brian, ujar Brian menenteng sisa kue ulang tahunnya di depan Arin. Slup, kuena enak Brian. Balas Arin tanpa menjawab ujaran Brian tadi. Mendengar ucapan Arin membuat senyuman indah terukir di wajah Brian. Yes, Brian dapat ide jenius. Arin akan menjadi miliknya. Arin mau? Tanya Brian menyodorkan kue tersebut membuat Arin terpekik, senang ingin segera mengambilnya namun, mau? Eits, ada syaratnya, ucap Brian menyeringai. Apa Brian? Tepatan, nanti kuenya nanis karena Arin lama makannya. Balas Arin tidak sabar. Kalau Arin makan kuenya berarti Arin jadi milik Brian. Sontak mata semua orang tua melotot tak percaya.
Bagaimana bisa Brian memiliki pemikiran yang sehebat itu? Ia bisa mencari keuntungan dalam kesempitan. Arka ingin menyela, namun tatapan mata Bilqis terlihat mematikan ke arahnya. Sedangkan Putri hanya tersenyum manis. Ia senang bila Brian dan Arin bisa bersama-sama sampai besar nanti. Mau? Jawab Arin cepat. Arin janji? Janji? Nah, ambil kuenya. Kalau perlu semua kue di sini Arin bawa pulang aja. Kalau masih tidak cukup nanti Brian beli lagi dan kirim ke rumah Arin. Balas Brian penuh semangat membuat semua orang tertawa pelan. Cih, pandai sekali kamu mencari keuntungan dari seorang wanita, cibir Leo. Ya sudah, sekarang siapa yang mau nyanyi? Tanya Kemal membuat Arin senang. Alin paman, pekik Arin dengan wajah yang belepotan. Sayang, kamu sudah makan kuenya banyak sekali, nanti gigi Arin semakin ompong loh, tugur Putri lembut. Tidak apa-apa sayang, biarkan Arin makan sepuasnya. Balas Arka membuat Putri kesal karena Arka selalu menuruti kemauan Arin. Nanti gigi Arin ompong Hani, kan aku punya uang sayang, kalau ompong tinggal ganti pakai gigi palsu. Jawab Arka polos. Gigi kamu aku ganti pakai gigi sapi mau? Ketus Putri yang sudah sangat kesal membuat Arka tertawa cengengesan. Ya sudah, silakan bernyanyi Arin, ucap Kemal menyodorkan mic untuknya. Assalamualaikum, selamat malam mau subuh, ucap Arin tersenyum manis membuat semua tamu tertawa lepas. Oh Arin, mana ada malam mau subuh, sedangkan jam baru menunjukkan pukul 8 malam. Alin akan nyanyiin lagu dangdut kesukaan Glenma, are you ready? Teriak Arin semangat. Ready? Goyang nasi padang pakai sambal lendang, terong-terong dicabein, sekian lama aku menunggu, hidup tanpa cinta bagai taman tak berkebun. Hai begitulah kata bujangan, aduhai begitulah kata bujangan. Cat you with dududu Blackpink, oye oye oye. Semua tamu tertawa renyah mendengar nyanyian Arin yang amburadul, sedangkan Lisa langsung menutup wajahnya dengan dompet. Cucumu benar-benar aktif, bisik Maunana. Dia bukan aktif tapi hiperaktif, balas Lisa tertawa cekikikan. Namun berbeda dengan Brian yang menatap Arin penuh kagum. Bahkan ia merekam Arin yang terlihat bergoyang-goyang di atas panggung. Suara Arin sangat merdu, ucap Brian tanpa sadar membuat Arka CS yang mendengarnya terselak ludah. Merdu Alisa merusak dunia, balas Leo dihadiahi pukulan oleh Arka. Plak, dia putriku. Kisah cinta Dito dimulai. Acara yang meriah itu pun berakhir dengan selesainya Arin bernyanyi lagu Aliennya. Para tamu tertawa lepas sampai menitikkan air mata mereka. Apalagi di saat Arin mengajak semua pamannya naik ke atas panggung untuk bergoyang, dengannya membuat suasana langsung heboh. Tak sedikit orang yang memvideokan goyangan para pria tampan tersebut. Arka, Dito, Leo, Dimas dan juga Kemal dibuat malu oleh Arin. Apalagi mulut Arin yang tak berhenti mengoceh saat melihat goyangan mereka yang kaku. Flashback, Daddy and Uncle semuanya kenapa goyangnya seperti es batu sih? Paman Leo, bokongnya halus mundul ke belakang seperti Zaskia butik. Omel Arin membuat Leo memanyunkan bibirnya. Andai aja kamu bukan keponakanku, sudah kukarungin dan kulempar ke tengah lautan. Biar hiu-hiu di sana tahu bahwa ada yang lebih buas daripada mereka. Batin Leo kesal. Zaskia gotik Arin, ralat Leo menghentakkan kakinya. Hyum and Paman Piki Prasetyona, saut Arin membuat mereka semua tertawa renyah. Hahaha, anakmu yang satu itu titisan si Sulear. Hahaha, aduh perutku, ucap Dito tertawa lepas mengusap sudut matanya yang berair. Kurang ajar kau, dia itu anakku keturunan dari keluarga Lemos, ketus Arka sambil bergoyang. Nah, badus det, pinggangnya kilo kanan det, puji Arin bertepuk tangan. Sayang, kiri, bukan kilo, ralat Arka. Flashback off. Sampai jumpa lagi Arin, ucap Brian tersenyum cerah melambaikan tangannya kepada mobil mewah Arka yang sudah jalan. Paman pulang dulu ya, semoga hadiah yang paman berikan kalian menyukainya, ucap Dito tersenyum manis mengelus kepala Brian dan Brian. Terima kasih paman, balas keduanya serempak tersenyum manis. Ya sudah, kami pulang dulu ya Mal. Bilqis, assalamualaikum.
ucap Dito, Dimas, dan Alexa, sedangkan Leo dan Ara sudah pulang duluan. Di saat Dito ingin membuka pintu mobilnya, sebuah suara memanggil namanya. "Kak Dito, tunggu," panggil Bilkis membuat Dito membalikkan tubuhnya. "Ada apa, Kis?" tanya Dito menaikkan alisnya. "Itu, apa kakak bisa mengantarkan Sophie ke Hotel XX?" tanya Bilkis menggandeng tangan Sophie yang tertunduk malu. "Baiklah, ayo masuk," ajak Dito tersenyum kecil seraya membuka pintu mobilnya untuk Sophie. "Terima kasih," balas Sophie tersenyum dengan pipi merona. Dito pun langsung menutup pintu mobilnya. Ia segera mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedang. Selama perjalanan tidak ada yang berbicara, hanya ada hening cipta di antara mereka berdua. Sesekali Sophie melirik ke arah Dito yang terlihat fokus mengemudi. "Kamu orang asli Indo?" tanya Dito memecahkan keheningan. "Iya pak, saya asli Indonesia, cuma hanya sekolah saja di Perancis," balas Sophie lembut. "Oh, pantesan mukamu mirip Jawa," ujar Dito terkekeh kecil. "Dan jangan panggil saya bapak, karena saya tidak terlalu tua. Panggil saja Dito," lanjutnya lagi sambil melirik ke arah Sophie. "Saya hanya ingin berbicara sopan, Pak." "Kakak panggil saya kakak kalau kamu tidak keberatan," pinta Dito tersenyum manis membuat jantung Sophie bergetar hebat. Manisnya, batin Sophie kagum. "Jangan menatap saya begitu, nanti kamu bisa-bisa jatuh cinta," goda Dito membuat wajah Sophie memerah seperti kepiting rebus karena malu sudah terpergok Dito. "Kalau memang jatuh cinta bagaimana?" Ingin sekali Sophie bertanya seperti itu, namun mulutnya terasa sangat kaku. Ia hanya meremas baju gamisnya. Hingga tak terasa mereka sudah sampai di Hotel XX. Sophie pun langsung turun dan tak lupa dirinya mengucapkan terima kasih pada Dito. Setelah mengantar Sophie, dirinya langsung menuju ke suatu tempat. "Dasar kelas kepala," gumam Dito tersenyum manis melihat Sena yang terlihat mengerjakan PR sambil bekerja di sebuah toko swalayan. Dito segera turun dari mobilnya dan masuk ke toko swalayan tersebut. Bunyi pintu dan juga dentingan gantungan di atas pintu untuk menandakan bahwa ada orang yang masuk membuat Sena yang mengerjakan PR-nya pun langsung menoleh. "Selamat Om," panggil Sena tersenyum manis. "Kelihatannya kamu sedang sibuk, sampai-sampai tidak menyadari aku datang," ujar Dito cemberut membuat Sena terkekeh geli. Ia segera menutup bukunya dan segera menghampiri Dito. "Hehehe, Sena kan lagi sibuk makanya nggak tahu kalau Om kesini," jawab Sena tersenyum kecil mengecup pipi Dito. "Makanya kamu nggak usah kerja, biarkan aku saja yang membiayai kebutuhanmu, dan kamu juga bisa fokus pada sekolahmu," ujar Dito tersenyum manis mengelus pipi Sena. "Tumben kamu gerai rambutmu, biasanya juga kamu kuncir kuda," tanya Dito heran ingin menyibakkan rambut Sena yang menutupi leher jenjangnya, namun dengan gerakan cepat, Sena menahan tangan Dito. "Sena lagi kedinginan aja kak, makanya Sena gerai," balas Sena tersenyum paksa membuat Dito semakin penasaran, namun ia hanya menganggukkan kepalanya. "Makanya kamu kalau pakai baju yang tebal, jangan tipis begini kan kamu jadi kedinginan tegur Dito mendekap tubuh Sena erat. "Kak jangan peluk-peluk, Sena lagi kerja loh," sungut Sena membalas pelukan Dito. "Biarin aja, lagian ini toko juga punya teman aku jadi tidak masalah," jawab Dito santai mencium pucuk kepala Sena lembut. Semenjak perdebatan mereka di bar saat itu, Sena pun akhirnya menurut saat Dito menyuruhnya bekerja di toko swalayan tempat dirinya bekerja sekarang. Dito memaksa Sena agar kembali menjalin hubungan bersamanya. Ia mengucapkan segala janji manis sehingga membuat pertahanan Sena runtuh. Sekarang Sena hanya bisa pasrah dan percaya pada Dito, namun tanpa Dito sadari bahwa selama ini Sena selalu dianiaya oleh keluarganya dan juga Elsa, calon istri yang dijodohkan untuk Dito. Itulah sebabnya Sena memilih menjauh dari Dito kemarin. Sena tidak menceritakan tentang kekerasan fisik yang ia dapati dari suruhan Mama Dito. Dirinya hanya pura-pura tersenyum pada Dito dan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Dito berjumpa dengan Sena di rumah sakit tepat di saat ibunya meninggal. Dito yang memiliki hati lembut pun tak tega melihat Sena yang dikala itu menangisi jenazah ibunya dengan pakaian sekolah SMA yang usang, membuat hati Dito terenyuh. Hingga setelah hari itu, Dito sering berkunjung ke rumah Sena, atau bisa dibilang mirip dengan kandang sapi. Pernah Sena tinggal di apartemen yang dibelikan oleh Dito untuknya, namun ia hanya tinggal seminggu karena diusir secara paksa oleh Mama Dito. Hingga sekarang ia lebih memilih tinggal di rumah sendiri. Dan mengapa Sena saat itu bekerja di bar? Maka jawabannya adalah disebabkan oleh keluarga Dito yang menyuruh pemilik toko tempat Sena bekerja untuk memecatnya.
Sehingga Sena yang gundah tak bisa bekerja untuk membiayai kebutuhannya pun nekat bekerja di bar dalam keadaan yang terpaksa. Au, ringis Sena tanpa sadar saat tangan Dito membelai punggung belakangnya. Kamu kenapa, Seh? Tanya Dito khawatir melonggarkan pelukannya dan menangkupi pipi Sena. Tidak apa-apa, Om. Bohong Sena membuat Dito tak percaya sehingga langsung menyibak paksa rambut Sena ke depan. Matanya terbelalak melihat leher belakang Sena yang terdapat luka seperti luka goresan botol kaca. Om Sena, gak apa-apa, ucap Sena terbata-bata. Siapa yang melakukan ini, Seh? Tanya Dito dingin.